Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gayo Ilham Hidayadi, channel yang membahas soal latihan mata pelajaran PPKN SMP kelas 7. Pada pembahasan soal dan jawaban pada video ini akan ada 10 butir soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dari A, B, C maupun D. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalan. Saya Gayo Ilham Hidayadi selaku kreator video dan juga mengampu mata pelajaran PPKN di salah satu SMP di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi saya bikin soal ini bukan semata karena gabut ya, tapi karena keinginan untuk ikut serta mencerdaskan putra-putri bangsa melalui konten digital berupa konten edukasi, pembahasan soal dan jawaban melalui platform YouTube. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Soal yang pertama, jiwa dan semangat para pendiri bangsa negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk A. Menjaga tetap tegaknya NKRI, B. Menjadikan bangsa yang merasa paling unggul, C. Menjadi bangsa yang membenci negara-negara barat, D. Membenci bangsa yang tidak mau bekerja sama dengan bangsa lain. Jawabannya adalah menjaga tetap tegaknya negara kesatuan negara Republik Indonesia. Karena dalam jawaban ini adalah jiwa dan semangat para pahlawan adalah untuk mempertahankan bangsa dari gempuran penjajah supaya menuju cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Jadi jawabannya A. Nomor 2, pasal 37 ayat 5 menegaskan bahwa khusus mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa A. MPR berkeinginan melakukan perubahan terdapat bentuk negara, B. MPR menganggap bentuk negara kesatuan bagi Indonesia belum final, C. Menetapkan bahwa NKRI tidak boleh diganggu gugat. Jawabannya adalah C. Menetapkan bahwa NKRI tidak boleh diganggu gugat. Jadi kunci jawabannya pada soal ini adalah pada kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan dalam bentuk segi pemerintahan dari republik ke bentuk serikat maupun ke bentuk selain republik, dan juga terkait tidak adanya perubahan terhadap ideologi yang menjadi panutan, yaitu ideologi Pancasila. Jawabannya adalah C. Nomor 3, walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan bangsa, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari segi yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, wilayah, dan A. Agama, B. Keturunan, C. Golongan, D. Pertahanan, keamanan. Jawabannya adalah A. Agama. Mengapa agama? Karena agama menjadi salah satu keberagaman kepercayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dari keberagaman agama maka adanya perbedaan kepercayaan. Nah, perbedaan itu memang senantiasa bisa saja menimbulkan adanya gejolak ketidakakuran atau ketidaksamaan pikiran, sehingga bisa saja menimbulkan pergolakan. Jadi dalam konteks agama juga bisa menjadi ajang untuk mempererat kesatuan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara saling menghargai sesama, menghargai perbedaan kepercayaan antara agama
yang kita peluk. Begitu. Jawabannya adalah A. Agama. Lanjut nomor 4, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan wacana tersebut, negara Indonesia adalah satu kesatuan dipandang dari segi A. Politik, B. Wilayah, C. Ekonomi, D. Sosial budaya. Jawabannya adalah B. Wilayah. Kenapa wilayah bukan politik atau ekonomi? Karena dalam soal ini sudah ada kata kuncinya, yaitu seluruh wilayah Indonesia dengan segala kekayaan yang terkandung merupakan satu kesatuan wilayah. Nah, sudah jelas ya jawabannya, yaitu intinya adalah wilayah Indonesia dengan segala isinya adalah merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh NKRI. Kalau politik beda lagi, ekonomi juga beda, ataupun sosial budaya juga ada perbedaan. Jawabannya adalah B. Wilayah. Nomor 5, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Hal ini merupakan penjabaran dari Indonesia sebagai satu kesatuan. A. Ekonomi, B. Wilayah, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu politik. Kenapa bisa politik? Karena satu kesatuan hukum atau aturan hukum masuknya ranah politik, bukan ranah ekonomi, bukan ranah sosial budaya, ataupun ranah wilayah. Nah, tadi di soal nomor 4 itu sudah membahas tentang wilayah. Nah, di sini kata kuncinya adalah kesatuan hukum. Itu masuknya wilayah ataupun ranah politik. Jawaban yang benar adalah C, politik. Oke, lanjut ke nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah milik bersama bangsa. 2. Warga negara memiliki hak dan kewajiban bela negara. 3. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata dan seimbang. 4. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan penjabaran tentang Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, terdapat pada nomor A 123, B 124, C 134, D 2, 3, dan 4. Oh ya, ini mohon maaf untuk butir poin huruf ABC itu salah ya, jadi anggap saja ABC. Kenapa jawabannya 1, 3, dan 4? Nah, kita ambil kata kuncinya yaitu kesatuan ekonomi. Jadi di sini carilah jawaban yang agak nyangkut pautnya dengan hal-hal yang bau-bau ekonomi. Nah, jawaban yang bau-baunya ada hal-hal ekonomi atau yang berbau-bau keduniawian, berduit, yang kebutuhan sehari-hari itu ada di poin 1, 3, dan 4. 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah milik bersama. Kenapa kekayaan? Karena kekayaan wilayah bisa digunakan sebagai potensi untuk memperkaya wilayah dan juga bisa untuk menopang hajat hidup orang banyak. Ketiga, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata dan seimbang. Jadi nomor 3 ini ada sangkut pautnya dengan nomor 1. Kekayaan wilayah yang dioptimalkan atau diusahakan dengan maksimal nantinya bisa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari orang banyak. Untuk keperluan kita sehari-hari, keperluan makan, masak, dan juga masih banyak lagi. Selain itu di nomor 4, tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang. Jadi jika suatu negara ingin bersatu dalam hal ekonomi dan maju, maka tingkat perkembangan ekonomi juga harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga pendayagunaan potensi yang dimiliki harus merata dan juga seimbang. Jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Lanjut nomor 7. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan A. Ancaman yang tidak mengganggu daerah lain,
B. Ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. C. Ancaman terhadap pulau tersebut saja. D. Ancaman terhadap daerah tersebut saja. Jawaban yang paling benar dan logis adalah B. Ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena setiap ancaman, baik itu ancaman kecil maupun ancaman yang besar, sudah menjadi kewajiban kita untuk melawan ataupun melindungi keutuhan yang bangsa Indonesia miliki. Jadi setiap ancaman tidak hanya milik perorangan ya, tapi sudah masuk dalam ranah nasional atau ranah kebersamaan. Jadi ketika ada satu pulau kita dicaplok negara lain, maka itu menjadi ancaman seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan apa yang kita punyai. Begitu. Jawabannya adalah B. Ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Nomor 8. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keanekaragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya. A. Lokal, B. Nasional, C. Daerah, D. Internasional. Jawaban yang benar adalah daerah, poin C. Kenapa daerah? Karena di keanekaragaman yang ada di Indonesia memang masuk menjadi kekayaan nasional, namun dalam landasan pengembangannya juga harus tidak hanya nasional saja, namun harus memperhatikan sifatnya kedaerahan, karena setiap budaya memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing, dan tentunya secara letak geografis tidak ada dalam satu wilayah yang sama, namun berada dalam wilayah yang berbeda. Begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. C. Salah baca. Daerah ya. Nomor 8 daerah. Nomor 9, sejarah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang memuat tentang A. Bentuk negara, B. Lambang negara, C. Bahasa negara, D. Wilayah negara. Jawaban yang benar berdasarkan isi dari Deklarasi Juanda adalah D. Wilayah negara, karena dalam isi Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri, termasuk wilayah daratan dan juga laut yang menjadi kedaulatan mutlak negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini, dalam isi dari Deklarasi Juanda pokoknya adalah menjelaskan tentang kepemilikan wilayah dari Negara Kesatuan Indonesia, baik kepemilikan wilayah darat maupun wilayah laut. Lanjut nomor 10. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Berdasarkan Deklarasi Juanda, laut merupakan A. Pemisah wilayah Nusantara, B. Pemisah pulau-pulau, C. Pemersatu bangsa Indonesia, D. Pemisah antar wilayah Indonesia. Jawaban yang benar berdasarkan isi Deklarasi Juanda ini adalah D. Pemisah antar wilayah Indonesia. Karena dalam Deklarasi Juanda Laut disebutkan bahwa pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki laut yang termasuk dalam wilayah Indonesia dan menjadi salah satu aset penting dalam kesatuan wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Nah, dalam sebelum Deklarasi Juanda ini memang mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1937, yaitu Territorial Zone and Maritime Kringen Ordinantie. Artinya adalah Indonesia dan lautnya memiliki 3 mil dari garis pantai. Intinya itu Indonesia memiliki garis pantai yang diukur sebagai batas setiap pulau di antar wilayah Indonesia.
Jadi intinya begitu, yaitu menjelaskan wilayah Indonesia berupa laut kepada dunia dan juga menjelaskan batas-batas wilayah pulau-pulau termasuk dalam batas wilayah laut yang diukur dari batas 3 km wilayah zona ekonomi eksklusif. Jadi jawaban yang benar adalah pemisah antar wilayah Indonesia. Nah, ini adalah 10 soal yang sudah kita bahas dari 1 sampai 10. Jika ada yang masih belum jelas, bisa diulang videonya dan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Jangan lupa sebelum meninggalkan video, tolong like, komen, dan subscribe agar saya semangat menghadirkan video-video selanjutnya. Jangan lupa berikan komen dan saran yang membangun agar video selanjutnya bisa lebih baik dan lebih maksimal dalam isinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.